Semua orang akan duduk di tribun, duduk di tempatnya masing-masing, supaya pertandingannya bisa kita nikmati. Dan harapannya kita bisa siarkan juga di TV nasional, supaya kita bisa go internasional, mensiarkan bahwa ya tinggal ya Bandung jeung Ciamis adalah tos ngahiji. PSGC Ciamis resmi menjalin kerjasama dengan Persib Bandung sebagai tim satelit. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang digelar di Bumi Galusatria Airsoft Ciamis, Rabu, 1 Juli 2026. Penandatanganan MOU dilakukan oleh CEO PSGC Ciamis Herdiat Sunaria dan Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitya Putra Herawan. Prosesi tersebut turut disaksikan CEO Airsoft Ciamis sekaligus sponsor utama PSGC, Iman Solihin. Kerjasama ini membuka peluang lebih besar bagi PSGC untuk mendapatkan dukungan dalam pembinaan pemain muda. Bahkan, Persib Bandung tidak menutup kemungkinan sejumlah pemain mudanya akan mendapat menit bermain bersama PSGC Ciamis. Adhitya menyebut salah satu pemain muda yang berpotensi dipinjamkan atau mendapatkan kesempatan bermain bersama PSGC adalah Nazrio Alfari Syahdan. Selain Nazriel, ada beberapa pemain nasional lainnya yang juga berpotensi memperkuat Laskar Singacala. Menurut Adhitya, keberadaan PSGC sebagai tim satelit akan menjadi bagian penting dalam pengembangan pemain muda Persib. Para pemain yang membutuhkan jam terbang lebih banyak dapat memperoleh pengalaman kompetitif bersama PSGC. Ia menjelaskan, kolaborasi tersebut tidak hanya sebatas hubungan antar klub, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan ekosistem sepak bola Jawa Barat yang lebih kuat dan berkelanjutan. Sementara itu, Herdiat Sunaria menyambut positif kerjasama tersebut. Menurutnya, status sebagai tim satelit Persib menjadi peluang besar bagi PSGC untuk meningkatkan kualitas tim sekaligus memperkuat pembinaan pemain muda di Ciamis. Dengan kerjasama tersebut, PSGC Ciamis diharapkan tidak hanya menjadi wadah pembinaan talenta muda daerah, tetapi juga menjadi jembatan bagi pemain muda Persib untuk mendapatkan pengalaman bermain yang lebih kompetitif sebelum tampil di level yang lebih tinggi. Beberapa hari, ya karena memang kami di manajemen Persib Bandung setiap keputusan yang kami ambil harus melalui diskusi yang cukup panjang. Apalagi kami melihat bahwa kerjasama yang terjadi hari ini adalah kerjasama strategis yang bukan hanya ingin terjadi dalam satu musim. Kami ingin kerjasama ini terjadi long term, bisa menjadi kerjasama jangka panjang antara Ciamis dan Persib Bandung. Ya maka dari itu mohon maaf, mungkin Pak Bupati harus menghadapi media dan belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Walaupun saya pun kalau ditanya pemain asal mau jawab gitu ya. Tapi ya yang penting sekarang sudah terjawab bahwa hari ini alhamdulillah sejarah baru tercipta. Terjadi kolaborasi yang cukup sangat strategis antara PSGC Ciamis dengan Persib Bandung. Lalu pertanyaannya adalah mengapa Persib Bandung melihat ini sebagai sebuah kolaborasi yang sangat strategis? Persib Bandung memahami bahwa untuk menjadi klub yang sustainable secara prestasi, salah satu kuncinya adalah pembinaan usia muda. Yang menjadi tantangan Persib selama ini adalah ketika kita ingin mendorong pembinaan usia muda, yang paling penting itu apa? Waktu. Karena kalau kita bicara tentang usia muda, memang butuh waktu. Nggak mungkin. Beckham itu bisa jadi seperti hari ini, itu didikan bertahun-tahun. Kan nggak mungkin Beckham usia 15 tahun main langsung dengan tim senior. Tapi butuh waktu. Tetapi karena Beckham waktu itu mendapatkan menit bermain yang cukup, Beckham hari ini bisa menjadi salah satu pemain kunci Persib. Tapi kuncinya adalah pembinaan dan juga waktu. Pertanyaannya adalah apakah Persib dan juga Bobotoh itu cukup sabar untuk menit bermain atau untuk sabar memberikan waktu bagi pemain muda sehingga prestasinya rada katahan. Itu kan yang menjadi pertanyaan. Mencari keseimbangan itu yang susah. Sehingga kami berpikir kami tetap harus fokus terhadap prestasi, di waktu yang bersamaan harus ada suatu ruang agar para pemain muda kami yang potensial ini punya kesempatan untuk mendapatkan menit bermain. Maka dari itu muncullah ide tim satelit. Nah, Gayung bersambut ketika kami sedang mencari tim satelitnya di mana, dan kami ingin tim satelitnya adalah tim yang punya kedekatan emosional dengan Bandung, dengan Bobotoh dan Ciamis. Itu kan semalam saya bilang ke Pak Bupati sama Pak Dokter, jika kita bicara tentang supporter, maka irisannya Bobotoh ya adalah pendukungnya Ciamis juga. Pendukungnya PSG Ciamis saya garanti 100% pasti Bobotoh. Betul ya? Dan saya mah yakin lamun Ciamis main jeung Bandung, nu ngagolkeun Bandung nu sorah. Misalnya Pak Bupati nu baeut begitu kan. Nah, gitu kan? Itu sesuatu yang memang by nature, sesuatu yang saya bilang itu adalah anugerah dari Tuhan, Pak Dokter. Gak ada klub di Indonesia yang punya anugerah seperti yang Persib punya. Di klub lain di Jawa Timur
klubnya terbagi secara rata, ada Surabaya, ada Kediri, ada Malang, fansnya masing-masing besar. Di Bandung mau ada Ciamis, mau ada Garut, Tasik, semuanya pasti bobotoh. Ketika Persib main, semuanya pasti dukung Persib. Walaupun lawan tim kebanggaan kotanya, geser ya pasti kan. Itu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang kami rasa harus dimaksimalkan potensinya. Maka dari itu kami mencarilah klub di daerah Jawa Barat, dan ternyata qadarullahnya memang mungkin sudah disiapkan juga oleh Allah gitu ya, yang maha baik, sehingga roadmap kami sepakat bahwa roadmap untuk tim 1 itu memang harus tahun ini. Mungkin yang pernah dengar cerita saya beberapa kali berbicara di podcast, kita bilang 2024 kita memulai roadmap, kita membuat roadmap. Dan salah satu yang harus terlaksana di 2026 adalah punya tim satelit. Nah, qadarullah dipertemukanlah niat baik tersebut dengan niat baik dari PSGC Ciamis. Kami bertemu, kami berdiskusi, Pak Bupati juga sempat ke Jakarta dan segala macam. Akhirnya kami sepakati 3 poin penting. Yang pertama adalah kita akan berkolaborasi dalam apa? Dalam tata kelola klub sepak bola profesional. Kenapa? Karena betul, Liga 2 itu zona atau dunia yang berbeda dari Liga 3. Tim Liga 2 itu targetnya adalah promosi ke Liga 1. Sehingga mereka sudah mempersiapkan klubnya, timnya untuk siap bermain di Liga 1. Kemarin ada dari operator ya datang ke sini untuk melakukan klub licensing. Itu kan tidak akan dilakukan di Liga 3. Liga 2 semua klub harus punya standar, dari mulai stadionnya, rumputnya, lampu stadionnya, tempat latihannya, semuanya harus memenuhi standar. Kenapa? Karena asumsinya setelah Liga 2 adalah promosi ke Liga 1. Jadi nggak kaget ketika lolos ke Liga 1 yang memang sudah siap secara operasional dan secara kemanajemennya. Jadi yang pertama adalah tadi kita mau berkolaborasi dalam tata kelola klub sepak bola profesional. Yang kedua adalah kita sepakat PSGC Ciamis akan menjadi tim satelitnya Persib Bandung. Apa artinya? Artinya secara manajemen, secara pemain, kami akan share semua pengetahuan kami terhadap PSGC Ciamis. Jadi apapun yang kami lakukan, roadmap-nya akan selalu melibatkan PSGC Ciamis. Bahkan penentuan pemain, pelatih itu akan melibatkan tim utama. Karena apa? Karena mayoritas pemain-pemain PSGC Ciamis akan mungkin datang dari pemain-pemain mudanya Persib Bandung. Makanya tadi Pak Bupati bilang ada 3 pemain nasional yang akan dikirimkan ke ke Ciamis. Betul, memang sedang dalam penjajakan. Tapi tidak hanya 3 pemain nasional tersebut, beberapa pemain senior pun akan kami kirim ke Ciamis. Baik, mohon izin kami persilakan untuk kembali ke tempat semula.